Oke, kita lanjutkan di video yang kedua ini untuk tata nama part kedua. Nah, kali ini kita mau bahas tentang bilox dan valensi. Nah, kenapa sih kita harus bahas bilox dan valensi? Nah, bilox dan valensi ini untuk menentukan jumlah atom-atom yang terikat pada senyawa itu berapa. Nah, kenapa H2? H2O itu hanya harus 2, O-nya harus 1. Kenapa NaCl N-nya 1 dan Cl-nya 1? Nah, itu berkaitan dengan bilox dan valensi di sini. Ya. Oke, kita bahas tentang bilox dulu. Nah, bilox atau nama lainnya adalah bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan kemampuan suatu ion untuk melepas atau menerima elektron, ya. Keywordnya melepas atau menerima elektron dalam pembentukan senyawa. Nah, sehingga elektron yang dilepas yang diterima ini dia akan menentukan jumlah H yang berikatan harus berapa, sehingga nanti dia itu seimbang. Oke. Nah, ada 8 aturan bilox. Nah, aturan yang pertama ini ya. Ini maaf gak berurutan ya, tapi udah aku urutkan kok. Gak berurutan sama yang butin ya, maaf aja. Nah, yang pertama itu adalah unsur tunggal memiliki bilox 0. Nah, jadi misalkan kita punya N itu, dia berdiri sendiri, biloxnya 0. Na berdiri sendiri, biloxnya 0. H berdiri sendiri, dia biloxnya 0. Li berdiri sendiri, dia biloxnya 0. Nah, itu aturan yang pertama. Nah, terus aturan yang kedua ini. Aturan yang kedua adalah bilox hidrogen adalah 1. Kecuali hidrida, dia min 1. Nah, jadi bilox hidrogen itu 1 ya. Nah, kecuali hidrida min 1. Nah, hidrida itu apa? Hidrida itu adalah H yang berikatan dengan logam. Misalkan adalah misalkan NaH. Nah, di sini bilox H di sini tuh min 1, bukan plus 1 ya. Kalau H2O, nah, O ini kan dia bukan logam. Nah, tahu kan tentang logam sama non logam tadi di video sebelumnya. Oke. Nah, O ini dia non logam sehingga H2 dia logam. Kan non logam berikatan dengan logam, gitu kan ya prinsipnya. Nah, berarti bilox H di sini adalah plus 1. Itu. Kalau yang tadi NaH, berarti bilox H di sini karena dia Na itu logam, berarti bilox H di sini adalah min 1. Gitu. Yang ketiga, aturan yang ketiga adalah nilai bilox oksigen. Kecoret lah. Nah, ini untuk aturan yang ketiga. Nilai bilox oksigen itu min 2. Ya. Misalkan kita punya Na2O. Nah, bilox O di sini adalah min 2. Terus kita juga punya CaO. Nah, di sini bilox sini itu adalah min 2. Nah, tapi ada oksigen yang biloxnya enggak min 2. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada peroksida. Peroksida itu adalah oksigen yang biloxnya min 1. Nah, biasanya itu dia ditentukan dari pas kalian ngitung nanti kan logam tuh dia biloxnya tuh nyata ya, nanti di aturan yang keempat deh. Nah, jadi peroksida itu biloxnya yang min 1. Misalkan itu adalah H2O2. Bilox ini itu adalah min 1. Kan hidrogen itu adalah berapa tadi? Hidrogen itu adalah biloxnya plus 1. Ya, karena dia O-nya ini min 2 ya. O-nya non logam. Nah, terus karena hanya ada 2, berarti min 1 plus 1 kali 2. Jadi muatannya plus 2 ya. Nah, untuk O2 berarti dia sisanya. O2 itu biloxnya jadi supaya jadi 0, berarti bilox O2 harus min 2. Nah, min 2 ini harga untuk 2 watt O2. Kita mau nyari nilai O-nya satuannya. Berarti dibagi dengan 2. Sehingga dapat bilox O-nya itu sebesar min 1. Gitu. Itu peroksida ya.
Terus yang kedua ada senyawa peroksida. Dia biloksnya tuh min 1 sampai 0. Misalkannya itu adalah H3O2. H2O3 ya. Biloks H di sini adalah plus 1. Karena hanya ada 2, kita kali 2 jadi plus 2. Nah, berarti supaya jadi 0, O3 di sini muatannya harus plus 3. Karena O-nya ada 3, kita mau cari harga satuannya, berarti 3 bagi 2. 2 ini ya. Berarti karena dia O-nya ada 3, berarti kita bagi 3, jadi buat ulang. Berarti karena dia positif supaya jadi 0 jadi min 3. Min 2 ya. Nah, karena O-nya ada 3, kita mencari harga satuan O-nya, berarti kita bagi dengan 3. Berarti biloks O-nya adalah min 2/3. Nah, yang biloks O-nya pecahan kayak gini, dia namanya senyawa superoksida. Jadi antara 0 sampai 1. Nah, ada lagi senyawa OF2, khusus OF2. Dia biloks O-nya itu adalah plus 2. Nah, kalau kalian lihat OF2. Nah, F ini dia kan golongan Cl. Cl itu biloksnya min 1. Berarti min 1 kali 2. Nah, berarti supaya jadi setara, biloks O-nya di sini harus plus 2. Begitu deh. Oke, terus lanjut ke aturan yang keempat. Aturan yang keempat ini lumayan banyak ya. Cuman kalian bakal paham kok. Kalau kalian udah lihat video sebelumnya tentang ion itu ya. Biloks dalam golongan 1A itu biloksnya 1 jika berpasangan atau jika dalam senyawa. Contohnya HCl. HCl hanya tuh plus 1. LiOH, Li-nya tuh biloksnya plus 1. Terus kalau golongan 2A biloksnya itu adalah plus 2. Contohnya BaOH 2 kali, biloks Ba-nya itu adalah 2 plus atau plus 2 ya. Terus kalau biloks golongan 3A itu biloksnya plus 3 ya. Contohnya Al2SO4 3 kali, biloks Al-nya itu adalah 3. Nah, sedangkan untuk golongan 4A, 5A, 5A dan 6A itu biloksnya berbeda-beda atau banyak biloksnya, sehingga gak bisa ditentukan kayak gini ya. Sedangkan kalau untuk golongan 7A, golongan halogen, biloksnya min 1. Asalkan dia biner ya. Biner. Berarti biloks HCl itu, misalkan di sini biloks HCl, berarti muatan Cl-nya itu min 1. Nah, oke. Ada yang kelewat tadi. Nah, untuk golongan yang ini 4A, 5A, 6A ini kalau dia dalam bentuk ion ya, dalam bentuk ion, biloksnya itu sesuai yang ion tadi. Kalau dia berbentuk anion, berarti anion muatannya itu kayak biloks yang di ion ya. Misalkan kalau golongan 5A, anionnya itu adalah min 3. Min 4. Kalau 5A biloksnya itu adalah min 3. Kalau 6A biloksnya itu adalah min 2. Gitu. Khusus yang anion. Kalau dia sebagai kation beda lagi. Oke. Nah, sekarang kita ke aturan yang keempat. Biloks suatu ion sesuai dengan muatannya. Oke, ini tinggal kita lihat muatannya aja. Misalkan kita punya Na+, berarti biloks Na plusnya ini adalah plus 1. Jika kita punya Cl-, berarti muatan Cl-nya itu adalah min 1. Kalau kita punya O2- ya, ini ya salah. O2- berarti biloks O2- itu adalah min 2. Terus kalau kita punya N3-, N3-, berarti biloks N3- itu adalah min 3. Gampang ya. Nah, nyambung ke aturan yang ke-6. Aturan yang ke-6 itu biloks ion poliatomik sama dengan muatannya. Sama kayak tadi ya, tinggal kita lihat muatannya. Kalau SO2- berarti biloksnya min 2. Cn- biloksnya min 1. SO42- biloksnya min 2. NO2- biloksnya min 1. NH4+ biloksnya plus 1. NO2- biloksnya min. Gitu ya.
Nah, terus kita ke aturan yang keempat. Aturan yang keempat itu adalah jumlah unsur-unsur dalam senyawa itu Biloxnya 0. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ya, Biloxnya 0. Dan yang ke-8 itu adalah ini. Nah, itu dia berkaitan dengan keelektronegatifan cara membuat senyawa. Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, kita bahas ke aturan yang ke-7. Jumlah unsur-unsur dalam senyawa Biloxnya 0. Oke. Kita lihat contohnya. Oke, kita lihat di sini. Kita disuruh menentukan Bilox S di sini berapa. Oke. Nah, ini gue lihat di sini ya caranya. Oke. Al2S3. Nah, tadi karena Al itu dia golongan 3, berarti Biloxnya itu adalah plus 3. Karena Al-nya ada 2, berarti kita kalikan dengan 2. Terus dibagi dengan dibagi sih. Berarti sama dengan Bilox Al2 itu adalah plus 6. Nah, sedangkan Bilox S-nya di sini, ini jangan kita lihat ya, salah. S-nya ini berarti supaya setara, karena dia Al-nya udah plus 6, berarti S3-nya harus min 6. Karena S-nya ada 3, berarti kita bagi 3, supaya kita tahu harga satuannya berapa. Sehingga Bilox S-nya itu adalah min 2. Jadi dapat Bilox S-nya ini adalah min 2 ya. Gitu. Terus kita hapus dulu deh ya, supaya gak ganggu. Sebenarnya ini saya agak salah ya. Misalkan kita punya ini H2 nih, bukan H3. H2 PO4 PO4 min. Ini min muatannya ya. Nah, kita menentukan Bilox P-nya berapa? Bilox P-nya. Kita ganti warna. Bilox P-nya berapa? Oke, kita cari yang pasti dulu. Yang pasti itu Bilox H2. Bilox H2 itu adalah plus 1. Karena H-nya ada 2, berarti plus 1 kali 2. Jadi plus 2. Terus di sini ada Bilox, ada O yang pasti ya. Bilox O itu adalah min 2. Karena O-nya ada 4, berarti kita kalikan dengan 4. Jadinya min 8. Nah, supaya jadi min 1, karena dia muatan min 1 kan ya. Berarti Bilox P-nya berapa? Berarti min 2 tambah min 8 tambah P jadi min 1. Berarti nilai P-nya yang memenuhi adalah plus berapa? Plus 5 ya. Berarti Bilox P-nya adalah plus 5. Supaya jadi min 1. Min 2 plus 2 tambah 5 dikurangi 8, hasilnya min 1. Gitu. Nah, terus yang ini CuO. Nah, Bilox Cu kita disuruh menentukan Bilox Cu-nya. Nah, kita lihat yang pasti itu adalah O-nya. Bilox O-nya itu adalah min 2. Berarti Bilox Cu-nya adalah, karena dia tidak bermuatan, berarti muatannya 0 senyawa ya. Berarti Bilox Cu-nya adalah plus 2. Gampang kan? Misalkan kita punya PbO2. Nah, yang Biloxnya pasti itu adalah O2. Nah, cara top O-nya pasti itu lihat aturan Bilox yang tadi ya. Nah, Bilox O-nya itu adalah min 2 dikali 2. Berarti O-nya ada 2 ya. Berarti jadi min 4 muatannya. Supaya jadi 0 berarti PB-nya harus plus 4. Berarti Bilox PB adalah plus 4 ya. Terus NaOH. Oke, kita tulis dulu yang Biloxnya pasti. Yang Biloxnya pasti itu adalah Na. Na Biloxnya adalah plus 1. H Biloxnya adalah plus 1 ya. Karena dia bukan hidrida. Karena dia H-nya bukan berikatan sama Na saja, tapi dia berkaitan juga sama O. Jadi H-nya itu bukan hidrida. Berarti dia plus 1 ya. Berarti supaya stabil O-nya ini adalah supaya 0 min 2. Gitu deh. Nah, itu untuk Bilox. Sekarang kita lanjut ke valensi. Nah, valensi ini adalah
kemampuan suatu unsur untuk berkaitan dengan unsur lain, membentuk suatu senyawa. Definisinya hampir sama, bedanya di saat kita penyajiannya aja. Nah, misalkan ini H2O, kayak kita cari biloxanya, ya, berarti H2O. Kita suruh menentukan valensi masing-masing unsurnya. H-nya berapa, O-nya berapa. Oke, bilox O adalah min 2. Berarti H2 biloxnya adalah plus 2. Karena kita mau cari bilox persatuannya, kita bagi 2 dengan 2. Jadinya plus 1. Nah, udah dapet nih. Bilox O-nya itu min 2, bilox H-nya adalah plus 1. Sedangkan yang kita suruh tentukan adalah valensinya. Nah, kalau valensi kita gak ada muatannya dan ditulis dengan huruf Yunani. Berarti valensi H itu 1, valensi O itu adalah 2. Gitu. Nah, terus H3ASO 4. Nah, kita tentukan bilox yang pastinya dulu, bilox AS-nya yang pastinya dulu, yang enggak pasti. Oke, yang pastinya itu adalah H3, H-nya sama O-nya. Bilox H itu adalah plus 1. Karena ada 3, kita kalikan dengan 3 jadi plus 3. Nah, untuk O4, bilox O4 adalah min 2. O-nya ada 4 kali 4, jadi min 8. Sehingga bilox O-nya adalah sisanya. Nah, karena dia adalah senyawa, berarti kita bikin jadi 0. Supaya jadi 0, AS-nya adalah plus 5. Oke, ini baru bilox. Berarti valensinya tinggal kita convert aja ke huruf Yunani dan gak ada muatannya. Berarti bilox H itu adalah 3, bilox AS adalah 5, dan bilox O adalah min 2 ya. Nah, bilox sorry. Bilox H ini 1 ya. Jadi yang kita ambil buat bilox itu adalah yang yang ini, yang harga satuannya, berarti ini harga satuannya dan ini harga satuannya. Nah, ini kita ubah ke huruf Yunani. Berarti bilox H di sini adalah 1, bilox AS adalah 5, dan valensi O adalah 2. Gitu deh. Terus ada N2O. Ada N2O. Nah, berarti bilox O yang pasti itu adalah O ya. Berarti bilox O adalah min 2. Berarti bilox N adalah plus 2 supaya jadi 0. Karena ON ada 2, berarti harga satuannya adalah bagi 2, jadi plus 1. Nah, berarti valensi O adalah 2 dan valensi N adalah 1. Jangan lupa ditulis huruf Yunani. Huruf Romawi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, selamat belajar teman-teman. Sekian, terima kasih.